Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ba'da bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa addi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Hadirin jamaah malam Kamis yang dimuliakan Allah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para umatnya yang senantiasa menapai sunnahnya. Semoga yang ada di majelis ini termasuk di dalamnya besok akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan kedatangan hari raya Idul Adha atau hari Nahar. Bentar lagi, mungkin kurang berapa hari ini. Hari raya Idul Adha atau hari Nahar itu adalah hari rayanya umat Islam yang kedua, yaitu hari raya Idul Fitri terus hari raya Idul Adha. Nah, di dalam hari raya Idul Adha atau Nahar tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah selain setelah melaksanakan sholat, selain yang paling dicintai Allah ialah hari penyembelihan hewan kurban atau yang disebut Iqdamul Qadum. Iqdamul Qadum adalah penyembelihan atau penetesan darah korban. Di situ Rasulullah bersabda, nanti hewan korban itu tanduknya, bulunya, kukunya akan menjadi saksi di hari kiamat. Bersaksi pada siapa? Pada yang berkorban. Menariknya di sini, mengapa yang dijadikan saksi? Tanduk, kuku, bulu. Kalau di mata kita mungkin tanduk, kuku, bulu itu tidak bisa dimakan atau tidak ada manfaatnya mungkin di mata kita. Tapi Allah berkata lewat lisannya Rasulnya, nanti tanduk, bulu, dan kuku itu akan menjadi saksi di hari kiamat bagi yang berkorban. Maksudnya di situ yang dinilai Allah itu bukan besarnya korbannya atau dagingnya atau apanya, tapi yang dinilai Allah yaitulah ketakwaan kita karena sudah melaksanakan perintah Allah menurut yang beritibak pada Nabi Ibrahim. Itulah yang dimaksud dari Allah.
Juga Allah berfirman lewat lisannya Rasulullah, nanti setelah ada penyembelihan itu, setelah melaksanakan penyembelihan hewan itu, darahnya itu sebelum menetes ke tanah, Allah sudah ada bencananya dari Allah, bencana tempat, tapi kasat mata manusia tidak bisa melihat. Yang bisa melihat hanya Allah, lewat dia berfirman lewat lisannya Rasulnya. Ada bencana yang begitu darah itu disembelih hewan itu, darahnya belum sampai netes ke tanah sudah ditadai sama Allah lewat bencananya Allah. Nah itu maksudnya, sebelum darah itu menetes ke tanah, pahalanya kita sudah diangkat oleh Allah, sudah diterima oleh Allah dengan satu dasar niatnya ikhlas. Nah, makanya dari itu jamaah, barang siapa yang di hari nakir itu nanti ada rezeki, monggo kita berusaha berkorban. Kalau belum ada ya ikut puasanya. Kalau yang ada, karena haji dilarang ya, ini tidak diberangkatkan ya, insya Allah berkorban saja. Karena Rasulullah bersabda, kalau waktu hari nakir di antara umatku ada yang mempunyai rezeki tapi tidak cukup untuk berkorban, tapi tidak melaksanakan korban, jangan dekat-dekat masjidku. Maksudnya apa? Kalau dekat masjid saja tidak boleh. Maksudnya dia yang pada waktu hari nakir itu mempunyai uang tidak mau berkorban, tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya. Kalau sudah tidak dianggap sebagai umatnya, berarti tidak dapat syafaatnya. Maka dari itu, marilah kita semoga yang berada di sini, insya Allah besok di hari nakir ada rezekinya. Saya kira ini sudah pada daftar ini ya kan? Dapat daftar. Ya. Maka dari itu, marilah kita berdoa selalu pada Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat atas Allah, atas rezekinya. Mungkin yang sedikit ini ada manfaatnya, kurang lebihnya kalau ada betulnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu dari saya sendiri, mungkin saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, alhamdulillah. Annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa mahiyatan aw duhaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaya ibadallah, fatakullah mastata'tum wasma'u wa anshitu wa ati'u la'alakum turhamun. Iwan Bidin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan pada kita, khususnya yang berupa iman dan Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah
dan tercurahkan pada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabat serta para pengikut yang setia menapaki jalan hidup beliau sampai yang akhir nanti. Marilah kita lanjutkan untuk pembahasan dan bacaan dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke 230. An Abu Hurairah qala, An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah mudah-mudahan Allah ridhonya qala, dia berkata, qabbala, telah mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Hasana ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Hasan bin Ali, mudah-mudahan Allah meridai pada keduanya. Wa indahu, dan di sisi beliau Al Aqra ibnu Habis, ada sahabat namanya Aqra bin Habis. Faqala, maka berkata Al Aqra, inna, sesungguhnya li, saya mempunyai asyaratan, ya asyaratan, asyaratan itu 10 minal waladin, ya, dari anak. Jadi maksudnya mempunyai 10 anak. Ma qabbaltu, aku tidak pernah mencium minhum, dari mereka itu ahadan, seorang pun. Panadhara, maka beliau memandang ilahi kepadanya. Saya memandang, yaitu Rasulullah SAW. Faqala, maka beliau bersabda, man, barang siapa la yarham, tidak menyayangi, la yurham, tidak akan disayangi juga. Mutahharun alaih, disepakati atasnya. Ayo Anas, di dalam hadis ini diterangkan tentang bagaimana keadaan Rasulullah SAW itu pernah, ya, mencium salah seorang dari cucu beliau, yaitu yang namanya adalah Hasan, ya. Hasan bin Ali itu adalah cucu beliau. Karena kita ketahui, ya, Ali bin Abi Thalib kan menjadi menantu dari Rasulullah SAW, mendapat Fatimah. Nah, maka putra Ali bin Abi Thalib namanya Hasan ini. Nah, ini pernah dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tentunya masih usia anak atau kanak-kanak itu, ya, dicium. Nah, kemudian di saat itu ada seorang sahabat yang namanya itu Aqra bin Habis. Nah, melihat Nabi Muhammad SAW itu mencium cucunya atau mencium Hasan bin Ali, si Aqra ini komentarnya apa? Ya, loh, saya ini mempunyai 10 orang anak. Ya, saya punya 10 orang anak, tapi tidak pernah satu pun yang saya cium. Tidak ada satu pun yang saya cium. Nah, mendengar apa itu tanggapan dari Aqra bin Habis ini, maka Rasulullah memandang pada Aqra. Nah, seolah piye to wong iki. Nah, salah kalau kita bahasa kita, piye to wong iki. Nah, duwe anak kok ora tau disayang dicium kan. Duwe anak kok gertek-gertekne wae. Nah, orang duwe anak cah 10 kok ora enek siji sing dicium, berarti kan duwe rasa kasih sayang gitu loh. Maka Nabi kemudian berkomentar, man, barang siapa la yarham, tidak menyayangi, la yurham, tidak akan disayangi pula. Nah, jadi orang yang tidak bisa menyayangi tentu tidak akan disayangi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini terdapat satu pelajaran
bahwasanya bolehnya mencium anak-anak sendiri atau cucu gitu ya, boleh mencium anak-anak kecil itu ya. Nah, ciumannya adalah ciuman untuk rasa kasih sayang, mewujudkan perasaan sayang kita pada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang tidak pernah mencium anak-anaknya itu berarti orang itu pertanda dia tidak sayang kepada anak-anaknya itu. Nah, yang ratau disayang anaknya, ratau menyayang anaknya lah, piye sing sayang apa? Apa ger anake ora tua tok. Wah, sing disayang dicium anake ora tuane tok ya ora kacil, anak-anake ratau disayang piye kan itu. Nah, ya mestinya ya kalau apa ya, naluriahnya seorang tua itu mesti yang dia cacilan seneng disayang, dicium-cium gitu. Itu mewujudkan syukur kita yang duwe anak seperti itu. Lah anak aku kok 10 kok siji tak cium, sijine lho kan mereka kan ya masa kecil-kecilnya biasa ada tuh, artinya kan pas cilik-cilik dicium nanti sudah lalu gantian yang adiknya lagi kan bisa. Lah karena ini pengakuan dari si Aqra bin Habis ini kan tidak pernah satu pun yang dicium kan, itu seolah-olah menyatakan ratau ngambungi anak kan itu. Nah, maka ini yang kedua tadi, orang yang tidak pernah mencium anaknya berarti tidak menyayangi. Yang ketiga adalah orang yang tidak menyayangi orang lain tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pengertian seperti ini itu banyak sekali ya. Siapa yang tidak mencintai saudaranya, Allah tidak cinta padanya. Atau barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah menutup aibnya. Jadi ini imbal balik. Kesayangan pada orang lain, sayang pada anak kita itu akan berimbas pada diri kita sendiri. Kalau kita menyayangi anak kita, maka Allah sayang pada kita gitu loh. Nah, zaman sekarang banyak orang yang tidak sayang pada anaknya, apalagi anak itu keluarnya tidak berdasar pada apa itu istilahnya itu tidak dikehendaki, entah karena kecelakaan atau karena apa, wah tidak ada rasa kasih sayang sama sekali. Lain procot diguak neng tong sampah, diguak neng kali. Nah, si mending yang dikayak neng panti asuhan, dikayak dot terus ditinggal kayak tulisan mau titip ngono. Tidak ada apa, langsung diguak tanpa rasa kasih sayang. Itu orang yang tidak pernah punya rasa kasih sayang pada anak itu tidak akan disayangi oleh Allah. Buktinya, kalau tidak disayang oleh Allah, tentunya dia nanti ya, maaf bukan buktinya tapi pengertiannya, kalau orang tidak disayang oleh Allah, tentunya dia dibenci oleh Allah. Kan kita berkata kebalikannya, mahu mukhalafah, pengertian mahu mukhalafah, pengertian yang sebaliknya. Itu kalau seseorang yang tidak disayang berarti ya dibenci gitu loh. Nah, masa suka dibenci oleh Allah? Nah. Dan yang terakhir dari hadis ini adalah apa itu? Adanya sunnah untuk menyayangi kepada yang lebih muda. Jadi kepada yang lebih muda itu harus disayangi, kepada yang sesama itu dihargai, saling menghargai, kepada yang itu hati menghormati. Jadi ada apa itu trap-trapannya. Kalau sing cilik disayang, sing sak padha-padha dihargai sesamanya itu ya. Untuk yang lebih tua kita menghormati. Nah, itu di budaya kita orang Jawa ini luar biasa. Ya meskipun ini termasuk adat istiadat, tapi ini sangat sesuai dengan Islam itu loh. Ada unggah-unggahnya. Kalau dengan yang lebih muda itu menyayangi yang sesama itu ada unggah-unggahnya itu ya. Kromo sing sak padha-padha bahasa kalau saya dulu kan ada. Kromo inggil yang sudah lebih tua lagi itu wujud unggah-ungguh kita. Nah, maka di dalam Islam itu kalau ada adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam itu diambil.
boleh dipakai itu. Baik, kemudian lanjut hadis yang ke-231. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah mudah-mudahan Allah meridhai padanya, qalat, dia berkata, qadima, telah datang nasun, orang-orang, minal a'rabin, dari orang Arab gunung, ala atas Rasulullah SAW, artinya datang kepada Rasulullah SAW. Faqalu, maka mereka berkata, atuqabbiluna, apakah kalian atuqabbiluna, apakah kalian menciumi sibyanakum, anak-anak kalian? Faqala, maka beliau bersabda, na'am, iya. Qalu, mereka berkata, lakinna, akan tetapi, wallahi, demi Allah, ma nuqabbilu, kami tidak biasa mencium. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, awa amliku, dan apakah aku menguasai, in jika karena adalah Allah naza'a, mencabut, min dari qulubikum, hati-hati kalian, ar-rahmah, kasih sayang atau belas kasih, muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Tuhan Widin rahimakumullah, di dalam hadis ini diterangkan bagaimana suatu ketika itu ada orang-orang Arab gunung atau orang Badui. Nah, ini datang pada Rasulullah SAW. Kemudian mereka bertanya, nah, apakah kalian? Nah, ini yang ditanya itu meskipun di situ ada Nabi, tentu ada orang banyak juga sahabat Nabi lainnya. Sampai mereka mengatakan, apakah kalian itu? Apakah kalian itu sama menciumi anak-anak kalian itu? Nah, kemudian mewakili para sahabat, Nabi kemudian bersabda, nah, ya benar. Nah, itu ya benar. Artinya kami biasa menciumi anak-anak kami, kan itu. Nah, setelah mendengar itu bertanya kemudian dijawab, tapi kok malah mereka itu seolah mempunyai pendapat sendiri. Loh, demi Allah, kami ini tidak pernah atau tidak biasa menciumi anak-anak kami itu. Maka Nabi kemudian bersabda, loh, apakah yang bisa aku lakukan? Artinya kan aku tidak bisa menguasai apa-apa. Kalau seandainya Allah nanti mencabut rasa kasih sayang dari kalian, itu aku tidak bisa apa-apa. Nah, ini seolah-olah suatu peringatan yang keras dari Rasulullah SAW. Kalau seseorang tidak pernah mencium anak-anaknya, itu nanti akan apa? Dicabut rasa belas sayangnya dari hati orang tersebut. Maksudnya demikian, Rasulullah itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa memberikan syafaat, tidak akan bisa memberikan pertolongan gitu loh. Karena menurut sunnah Nabi saja mencium anak-anak. Mengapa kok orang Arab gunung tadi, orang Badui tadi kok tidak mau mencium atau tidak terbiasa mencium? Maka dari sini ya, sebelum kita ini terlambat atau belum kita nih ya dicabut rasa kasih sayang kita, nah, maka kalau masih punya anak-anak itu ya, itu kita mencium mereka itu hal yang disunahkan ya. Tentunya ciumannya ini memang karena
adanya rasa belas kasih sayang di antara kita ini. Bukan ciuman-ciuman yang sifatnya apa itu mesum, itu enggak, bukan ciuman mesum, tapi ciuman kasih sayang itu loh, kan beda. Ya kalau ciuman kasih sayang mungkin dicium keningnya, dicium apanya, pipinya, itu enggak apa-apa. Kalau ciuman mesum kan beda, dia cium di sininya, kalau bebek sor-soran kan itu. Nah itu beda lagi itu. Nah anak 17 tahun. lah iya, ya mestinya ya anak-anak masih kecil itu. Ya, itu ya. Yang nomor 231 seperti itu. Kemudian masih ada yang pendek ini di 232. Wa an Jarir bin Abdullah, dan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan alhamdulillahnya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man, barang siapa layar hami, tidak mengasihi an-nasa manusia, layar hamhullah, Allah tidak akan mengasihinya. Nah, muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Untuk hadis yang 232 ini secara umum, ya, hanya kasih sayang secara umum, tidak harus dengan mencium, karena ini kan ini nas loh, manusia loh ya, ini perlu kita bedakan. Kalau tadi kan anak-anak ya, anak-anak mencium anak-anak. Nah, kalau ini kaitannya dengan manusia secara umum. Nah, maka kita ini harus punya rasa belas kasih sayang kepada sesama manusia. Wujud kasih sayang kita apa? Tatkala kita ini menerapkan kasih sayang pada saudara kita itu, ya mestinya kita terapkan pada diri kita sendiri. Kita suka kalau diri kita ini mendapatkan kebaikan, maka bagaimana caranya supaya saudara kita atau orang lain juga mendapatkan kebaikan? Itu namanya kasih sayang seperti itu. Nah, kita menyayangi diri kita supaya tidak merasa sakit. Nah, kalau ada saudara kita yang sakit, nah kita usahakan untuk menengoknya, menjenguknya. Kalau kita ini sangat susah kalau kelaparan gitu loh. Maka kalau kita ini punya kasih sayang pada saudara kita yang lain, manusia yang lain, mereka kelaparan, nah kita ini punya rasa iba, mudah kita wujud kasih sayang kita pada mereka, kemudian kita menyantuninya supaya mereka tidak kelaparan dan seterusnya. Jadi intinya ya, bagaimana caranya kita ini tetap mewujudkan kasih sayang kita kepada sesama manusia. Ya, jangan menjadi orang yang biadab. Ya, apa itu? Ya, tanpa rasa belas kasih sayang, menganggap manusia lain sebagaimana binatang, digebuki tok, dipaksa untuk kerja paksa. Di zaman Fir'aun dulu ya, dan Fir'aun itu orang-orang Bani Israel itu ditindas oleh Fir'aun itu. Dan juga di zaman yang lainnya, di zaman feodal dulu, zaman penjajahan Belanda dulu seperti itu. Ya, ada Romusa, seperti itu kan namanya orang tidak punya kasih sayang. Padahal saat zaman Nabi dulu saja sudah perbudakan mulai dihapus itu mewujudkan untuk mengasihi sama manusia. Nabi sudah mengajarkan seperti itu. Maka jamaah rahimahullah, mari kita usahakan pada diri kita masing-masing untuk senantiasa mengasihi satu dan yang lainnya. Ya, mewujudkan sayang kepada mereka ya, dengan cara kita tepo seliro menempatkan pada diri kita sendiri-sendiri. Yen aku ora gelem nduweni rasa sing ngene iki sing ora penak, ya aja ngantek tanggane atau kanca ngomong ya ku ndek ora penak. Yen aku ora kepengin susah bicarane tanggaku, kancaku, dulurku, sesama orang lain juga merasa susah. Gitu ya. Yang penting kita bisa mengeterapkan kasih sayang ini sesama manusia.
Karena apa? Supaya kita juga dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini untuk malam hari ini sudah kita bacakan 3 hadis. Mudah-mudahan dengan pembacaan dari 3 hadis tadi bisa menjadikan tauhid kita dan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus yang diridainya, hingga akhirnya pada penutup usaha kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin. Aku qouli hadza walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang di tempatnya kelompok 4. Untuk yang membuka tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Anto. Monggo Bapak-bapak, majelis pada malam ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.